Halo, jumpa lagi dengan Toko Obat Cina. Di video kali ini kita akan membahas tentang osteoartritis atau radang sendi. Nah, definisi osteoartritis, peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan. Nah, kondisi ini menyebabkan sendi-sendi terasa sakit, kaku, bengkak. Nah, penyakit ini bisa menyerang semua sendi ya, tapi paling sering kita jumpai di jari tangan, lutut, pinggul, dan tulang punggung. Nah, tulang rawan ini merupakan jaringan ikat padat, kenyal, licin, elastis yang menyelimuti ujung tulang, ya, supaya tulang keras dan tulang keras tidak langsung terjadi gesekan. Ya, jadi Anda perhatikan di gambar itu yang di atas bonggol, yang di bawah mangkok, ya, itu tulang keras. Nah, antara tulang kerasnya ada yang warna putih, ya. Itu adalah tulang rawan, ya. Nah, di antara tulang rawan itu pun masih ada minyak sinovial, ya, cairan sendi. Kalau orang awam bilang oli. Nah, ini yang harus dijaga tetap sehat. Nah, osteoartritis itu terjadi karena kerusakan bantalan, ya. Kemudian menyebabkan terjadinya gesekan secara langsung antara tulang dengan tulang rawan dengan tulang rawan dulu awalnya. Nanti kalau tulang rawannya udah rusak, ya tulang sama tulang. Nah, gesekan ini lama-lama kan menyebabkan peradangan pada sendi, ya, sehingga bengkak, sakit, merah, begitu ya. Nah, penyebab osteoartritis jenis kelamin, ya. Jadi wanita terutama sesudah menopause itu resikonya bukan hanya osteoporosis, tapi juga osteoartritis. Beda ya, osteoporosis itu pengeroposan tulang. Nanti silakan ditonton videonya tentang osteoporosis. Kalau osteoartritis itu menyerangnya tulang rawan, ya, dan cairan sendinya. Kemudian mengalami obesitas. Nah, ini jelas ya, mereka yang badannya kurus-kurus, berat badan ideal, biasanya persendian bagian lututnya itu jauh lebih aman. Ya, Anda bisa cek mereka yang terkena radang sendi di bagian lutut itu mayoritas gemuk-gemuk, ya, obesitas, ya. Kemudian mengalami cedera pada sendi atau pernah menjalani operasi pada tulang dan sendi. Terus melakukan pekerjaan atau aktivitas fisik yang menyebabkan sendi tertekan secara terus-menerus di titik yang sama. Nah, penyebab lain osteoartritis memiliki riwayat osteoartritis di keluarga, kemudian menderita penyakit tertentu seperti rheumatoid arthritis dan hemochromatosis. Kemudian mengalami kelainan bawaan atau cacat pada tulang rawan atau sendi. Nah, kita perlu kenal sedikit tentang indeks massa tubuh, ya, karena ini menjadi penyebab yang sangat-sangat signifikan untuk osteoartritis, ya. Jadi ukuran berat badan ideal kita itu rumusnya sekarang pakai indeks massa tubuh, bukan lagi berat badan kurangi 100 atau kurangi 110 ya seperti zaman dulu, ya. Nah, cara ngitungnya gampang sebetulnya. Berat badan Anda ditimbang, kemudian tinggi badannya diukur. Ya, nah tingginya dalam meter ya. Jadi kalau Anda pakai meteran, misalnya tingginya berapa? 161. Nah, nanti yang dipakai untuk ngitung 1,61. Ya. Jadi contoh kasus, misalnya berat badannya 80, tingginya 155. Dihitung. Jadi berapa indeks massa tubuh Anda? Pakai kalkulator di HP bisa. 80 dibagi 1,55 dibagi lagi dengan 1,55. Keluarnya berapa? Nah, kalau keluarnya di atas 23 itu overweight. Jadi Anda lihat tabelnya. Di bawah 18,5 itu underweight. Artinya kurang gizi. Ya, ada masalah dengan penyerapan nutrisi, ya, di pencernaannya. Yang ideal itu antara 18,5 sampai 22,9. Nah, pertahankan di kisaran itu, indeks massa tubuh Anda.
Kalau antara 23 sampai 24,9 itu termasuknya overweight atau kelebihan berat badan, belum obesitas. Nah, 25 sampai 29,9 itu obesitas stadium 1. Di atas 30 itu obesitas stadium 2. Dan ini sangat berbahaya. Ya, bisa menyebabkan sudden death atau kematian mendadak. Makanya dipertahankan supaya ada di kisaran ideal. Nanti lebih lengkap Bapak Ibu bisa nonton video tentang berat badan ideal ya, obesitas ya. Di situ dijelaskan lengkap. Nah, berapa berat badan ideal Anda? Kalau Anda yang overweight, ya Anda kejar supaya di indeks massa tubuh maksimal lah 23. Nah, caranya bagaimana ngitung berat badan ideal? Ukur dulu tinggi badannya berapa. Misalnya tinggi badannya 155, berarti berat badan ideal yang maksimal 23 kali 1,55 kali 1,55. Kebetulan hasilnya 55. Ya, jadi pertahankan maksimal di angka itu. Nah, ingat ada lemak yang berbahaya ya, itu yang di bagian perut. Karena ini mudah sekali dilepas oleh pembuluh darah dalam bentuk trombus. Dan fatalnya kalau trombus ini sampai nyangkut di pembuluh darah otak kita itu bisa menyebabkan stroke penyumbatan. Ya. Kemudian gejala osteoartritis apa? Ya. Ini bisa muncul secara perlahan, makin lama makin parah. Jadi sakit pada saat sendi digerakkan, kaku pada saat sendi lama tidak digerakkan. Ya, serba salah ya. Digerakkan sakit, tidak digerakkan kaku. Ya. Nah, kemudian melemahnya otot dan berkurangnya massa otot. Karena kita jadi tidak menggerakkan kan, digerakkan sakit kok soalnya. Ya. Karena namanya otot kalau tidak dilatih, tidak digerak-gerakkan ya akhirnya akan mengecil. Ya. Kemudian munculnya tahji atau tulang tambahan. Munculnya benjolan pada sendi yang ada di jari tangan, kemudian membengkoknya jari tangan. Nah, komplikasi osteoartritis, gangguan tidur ya karena nyeri, akhirnya tidurnya tidak berkualitas ya. Kemudian gangguan kecemasan ya, depresi, ya ini ujungnya karena gangguan tidurnya sebetulnya. Kemudian osteonekrosis atau avaskular nekrosis, jadi kematian jaringan tulang. Kemudian infeksi pada sendi, ya saraf kejepit di tulang belakang. Nah, pencegahan osteoartritis yang paling utama, yang pertama kali adalah turunkan berat badan Anda. Kalau memang Anda termasuk yang obesitas atau overweight. Ya. Terus jaga postur tubuh pada saat duduk, ya, rutin olahraga, lakukan fisioterapi, gunakan alat bantu untuk berjalan, ya, untuk mengurangi beban yang ada di lutut. Ya, kemudian mengkonsumsi suplementasi yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan sendi, yang berisi glukosamin. Nah, solusinya glukosamin. Ya, karena memang hanya ini bahannya yang dibutuhkan untuk pembentukan cairan sendi dan tulang rawan. Ya, jadi glukosamin itu membantu untuk pembentukan perbaikan tulang rawan. Dan ini menjaga meningkatkan kelenturan sendi, mengurangi rasa nyeri, bukan obat penghilang rasa nyeri ya. Tapi memang kalau nanti tulang rawan cairannya itu mulai terbentuk kembali, mulai recovery ya, mulai pulih, nyerinya otomatis akan hilang. Nah, meningkatkan produksi minyak sendi dan mengurangi resiko radang sendi. Ya, untuk perawatan dalam artian Anda tidak punya masalah apa-apa dengan osteoartritis, sehari 1 kapsul cukup. Tapi kalau memang ada masalah osteoartritis berat, ya sehari 2-3 kapsul. Oke, untuk Anda yang mau konsultasi silakan chat atau call di call center kami 081754744671. Ingat, the first wealth is health, atau yang paling utama adalah kesehatan.